Selamat berjumpa dengan saya, Bambang Eko Prasetyo, pencerita relief Candi Borobudur. Para mitra kebajikan, pada saat ini saya akan menceritakan romansa Manohara atau juga dikenal dengan kisah kasih Sudana Manohara. Sebuah kisah tentang komitmen, konsistensi dalam mengamalkan cinta kasih. Di kerajaan Pancala Utara, sang Raja Mahadana memimpin kerajaannya dengan bajik dan bijak, sehingga keadaan kerajaan Pancala Utara benar-benar sejahtera. Rakyatnya bahagia, buminya subur, mereka juga makmur. Namun sebaliknya, di kerajaan Pancala Selatan, raja mengurus kerajaannya dengan cara yang loba, ya tamak. Yang dipikirkan selalu upeti. Hasilnya, rakyat semakin lama semakin menderita. Mereka akhirnya diam-diam pindah ke Pancala Utara. Setelah mengetahui keadaan rakyatnya yang mulai tidak betah di Pancala Selatan, raja langsung mengadakan sebuah pengamatan ke desa-desa. Hasilnya sama, memang rakyat Pancala Selatan bergerak menuju ke utara untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sang Raja Pancala Selatan bukan berupaya mengurus kerajaannya lebih baik, tetapi dia mencoba mencari tahu mengapa Pancala Utara itu demikian subur, demikian makmur, rakyatnya sejahtera dan bahagia. Ternyata menurut informasi yang diterima oleh Raja Pancala Selatan, kerajaan utara itu dibantu oleh naga muda yang bernama Janma Cintraka. Ini yang harus aku lakukan. Tangkap Janma Cintraka. Lalu raja itu memberi tugas kepada para pemburu yang bermantra sakti. Tangkap naga Janma Cintraka, pindahkan ke negeri selatan. Janma Cintraka tahu akan hal itu. Dia takut kalau ia ditangkap oleh Raja Selatan pasti diperlakukan tidak baik. Kemudian Janma Cintraka meminta pertolongan kepada seorang pemburu yang bernama Halaka. Halaka, tolong aku, lindungi aku, bebaskan aku dari jerat mantra pemburu dari negeri selatan itu. Namun untuk mengalahkan para pemburu yang datang itu, jangan sekali-sekali engkau bunuh ya Halaka. Siap Tuan, mantra mereka akan saya kalahkan dengan mantra. Begitu kata Halaka, dan betul. Para pemburu yang dipimpin oleh pemburu bermantra sakti itu kabur. Dan akhirnya Halaka mendapat hadiah yang cukup besar dari Janma Cintraka, yakni emas dan intan. Ia pulang, namun sebelum pulang ia singgah ke pertapaan seorang petapa yang sudah dikenal baik oleh Halaka. Halaka bercerita, Bopo Pertapa, ini aku mendapatkan intan, mendapatkan emas setelah aku menolong naga Janma Cintraka. Pertapa itu tersenyum, Halaka, untuk apa emas dan intan sebanyak itu? Kembalikan pada Janma Cintraka. Mintalah jerat sakti.
kau sebagai pemburu pasti nanti akan bisa bekerja dengan baik. Tidak ada buruanmu yang nanti akan terlepas. Betul? Halaka mengembalikan hadiah intan dan emas itu kepada Janmajitraka dan meminta jerat sakti. Setelah itu Halaka diberitahu oleh pertapa yang lain bahwa di Danau Terate itu setiap bulan purnama para bidadari turun ke bumi, mereka bernyanyi, menari, dan mandi di situ. Halaka tersentak juga mendengar informasi seperti itu. Oke, nanti pada bulan purnama saya akan datang ke Danau Terate. Benar. Ketika bulan purnama tiba, Halaka mendekati Danau Terate. Dia mengendap-endap dan dia memilih salah seorang putri yang tercantik yang berada di tengah-tengah itu. Dijeratlah putri itu. Sementara keenam putri Kinari terbang meninggalkan danau kembali ke negara Kinara. Sang bidadari yang terjerat itu mengatakan kepada Halaka, maaf pemburu, engkau jangan menyentuh aku sebagai jaminan bahwa aku tidak akan kembali ke Kinara. Terimalah permata di rambutku ini. Tanpa permata itu aku tidak bisa kembali ke kerajaan Kinara. Diberikanlah permata sakti milik Manohara kepada pemburu Halaka. Halaka menerima dan menghormat kepada putri Kinari itu. Sementara dari jauh terdengar derap kuda yang datang. Episode berikutnya akan Anda nikmati di channel yang sama bersama Borobudur Bergerak. Dari Watulumbung kita komunikasikan Borobudur untuk faham, untuk tahu, untuk mencintai, dan untuk mengambil satya dari apa yang ada di Borobudur.